warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai pasangan pengantin yang dirahmati oleh Allah, demikian juga keluarga dan para hadirin dan hadirat semuanya, ada sebuah pertanyaan yang penting harus kita jawab. Untuk apa engkau menikah? Untuk apa engkau membangun rumah tangga? Karena tujuan akan menentukan arah hidup, dan arah hidup akan menentukan bahagia atau runtuhnya sebuah pernikahan. Banyak orang yang menikah, tapi dia tidak tahu apa tujuan dia menikah. Karena dia tidak punya tujuan, maka akan salahlah arah dalam dia menikah. Ketika salah arah, tidak sedikit kita lihat pernikahan ujungnya dengan perceraian. Bahkan waktu perkenalannya itu jauh lebih panjang daripada waktu pernikahan. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menentukan arah kemana kita mengarahkan pernikahan ini. Yang pertama, terkhusus kepada pengantin, engkau menikah tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan bukanlah hanya perjanjian di hadapan manusia, tapi pernikahan adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan bukanlah tanggung jawab sekedar seorang suami kepada istrinya. Bukan pula tanggung jawab seorang laki-laki kepada mertuanya. Bukan pula tanggung jawab seorang pengantin kepada penghulu. Tetapi ikatan pernikahan ini yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanggungjawabannya kita kepada Allah, dan itu yang akan lebih sulit. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada wanita-wanita di dunia ini mereka dizalimi oleh suami mereka. Suami mereka tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya, dan karena si perempuan ini adalah kaum yang lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi subhanallah, kelak di yaumul qiyamah dia akan menjadi orang yang bahagia. Bagaimana bentuk bahagianya? Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal pertama kali Allah ciptakan sampai terakhir manusia yang tinggal di muka bumi ini. Kemudian di hadapan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili laki-laki ini, sehingga pahalanya akan diberikan kepada si perempuan tadi, dan dosa si perempuan tadi diberikan kepada laki-laki yang pernah menzalimi perempuan tadi.
Jadi ini sesuatu yang harus kita jadikan pijakan dalam kita menikah. Tidak hanya kita melihat dari sisi horizontal antara manusia dengan manusianya, tetapi ya kita melihat ada Allah di atas kita yang mensyariatkan ikatan pernikahan ini. Ya memang betul kita yang mengucapkan, ya saya menikah, saya wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya demikian. Kemudian kita cuma sekedar menjawab saya terima nikahnya. Ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak sulit untuk kita lafadzkan. Akan tetapi bukan itu maknanya. Tapi maknanya yang paling terpenting pertanggungjawaban di hadapan Allah, itulah yang paling berat. Ya, maka di sini suami harus mempelajari apa saja kewajiban-kewajiban dia kepada istrinya. Si istri juga harus mempelajari apa saja kewajiban-kewajiban yang dia harus tunaikan kepada suaminya. Dan sebuah kekeliruan di dalam menjalin hubungan rumah tangga, ya kalau kamu memberikan atau menunaikan kewajiban kamu kepada saya juga akan menunaikan kewajiban saya kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak menunaikan kewajibanmu kepada saya juga tidak akan menunaikan kewajiban saya kepada kamu. Ini salah, ini keliru. Ya karena kaidahnya seperti kita sebutkan tadi, hubungannya bukan hanya sekedar horizontal, tapi hubungan kita ada hubungan vertikal di sini. Siapa yang mewajibkan seorang suami untuk menunaikan kewajiban kepada istri? Siapa? Allah. Dan siapa pula ya seorang istri harus patuh pada suaminya? Siapa? Allah. Jadi pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Allah. Ketika salah satu pasangan tidak menunaikan kewajibannya, maka tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya jangan ditambah dosa dengan dosa. Ketika suami tidak menunaikan kewajibannya, dia berdosa. Si istri juga demikian. Ya sudah, saya juga tidak menunaikan kewajiban saya kepada kamu. Ini namanya dosa dibalas dengan dosa. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan menikah adalah untuk menenangkan jiwa dan untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian mendapatkan ketenangan. Ini di antara tujuan kita menikah, untuk mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan ini bukanlah bin salabin akan terjadi. Selesai menikah, akan nikah, selesai langsung tenang. Oh tidak. Tapi ketenangan itu butuh kita ciptakan ketenangan itu. Butuh kita wujudkan ketenangan itu. Ya, antara suami dengan menunaikan kewajibannya, istri juga menunaikan kewajibannya. Ketika setiap pasangan mereka menunaikan kewajibannya, disitulah insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan. Perlu diketahui, terkhusus kepada calon pengantin, juga tentunya buat kita yang sudah menikah. Orang yang paling sering kita berinteraksi setiap hari, itu siapa? Pasangan hidup kita. Itu orang yang paling sering kita berinteraksi. Nah, kalau seandainya kita tidak punya interaksi yang sehat dengan pasangan hidup kita, sudah dipastikan ya hidup kita akan selalu dalam badan sempit. Karena dia orang yang paling sering kita berinteraksi. Beda halnya kalau seandainya koneksi kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, itu tidak baik. Ya paling kita bertemu sama dia sebulan sekali, bertemu sama dia seminggu sekali, bertemu sama dia 2 bulan sekali. Maka efeknya tidak akan terlalu berat. Tapi kalau kita tidak punya koneksi dan hubungan yang baik dengan pasangan hidup, maka disitulah kesengsaraan yang akan kita dapatkan sepanjang hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Litaskunu ilaiha. Nah, bagaimana seorang suami dia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai suami yang terbaik.
Begitu juga istri berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai istri yang terbaik. Maka disitulah dia akan mendapatkan ketenangan. Di situ dia akan mendapatkan kebahagiaan. Finansial yang kurang, dia makan seadanya, rumah yang terkadang banjir, rumah yang sempit. Ketika tenang, maka akan terwujudkan seperti kehidupan Nabi SAW. Baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Padahal rumah Rasulullah kecil, pendek, ya, dan terkadang tidak ada yang beliau makan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Tapi kenapa Rasulullah bisa mengatakan rumahku adalah surga untuk diriku? Karena ada ketenangan dalam hati Nabi, di dalam beliau menjalin hubungan rumah tangga tadi. Di tujuan pernikahan adalah sakinah, keterangan jiwa, bukan drama, bukan ajang membuktikan diri, bukan juga perlombaan pamer kebahagiaan di media sosial, ya, tetapi dia adalah antara kita dengan pasangan hidup kita. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan kita menikah, yang apabila kita menerapkan tujuan ini dalam hubungan rumah tangga kita, Allah akan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang mawaddah dan sakinah. Apa itu? Engkau menikah untuk saling tolong-menolong menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika menikah hanya sekedar memperbanyak finansial, hanya sekedar memperbanyak tabungan, tanpa ada tujuan akhirat, maka dia akan menghancurkan rumah tangganya. Tapi ketika seseorang menikah dengan maksud dan tujuan agar bisa bersama-sama dengan istrinya dan dengan keturunannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum dia mendapatkan surga di akhirat kelak, Allah akan mensegerakan di dunia ini dengan surga ketenangan, kebahagiaan. Dia pulang, dia pergi dari rumahnya untuk bekerja, yang dia ingat adalah istrinya di rumah. Dia pergi keluar kota, yang dia ingat adalah anak-anak di rumahnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan. Dia mendapatkan ketenangan tadi. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ni'matil mar'atus salihah in nazarta ilaiha saratka wa in amartaha a'ta'atka wa in ghibta hafidhatka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita adalah jika engkau memandangnya, ia akan menenangkan. Ini ibu-ibu, ya, ciri-ciri wanita salehah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kira-kira ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, suaminya senang nggak kalau lihat ibu? Senang ya? Ya, nah ini yang harus diciptakan. Diciptakan oleh ibu-ibu. Ketika suaminya melihatnya, suaminya menjadi senang, suaminya jadi bahagia. Maka ketika dia melihat perempuan-perempuan di luar sana, dia tidak akan merasakan kenyamanan, dia tidak merasakan ketenangan. Tapi ketenangan dia adalah ketika dia memandang wajah istrinya. Ya, sehingga perempuan-perempuan yang lain yang bukan mahram, yang bukan hak, yang tidak halal untuk dirinya, dia tidak akan pernah menikmati apapun dari perempuan tadi. Ya, maka inilah tugas wanita yang salehah. Ya, kalian tidak perlu berjihad untuk mengorbankan nyawa kalian. Kalian tidak perlu mengangkat pedang untuk membantai, membunuh musuh-musuh Allah yang memerangi umat Islam. Tugas kalian adalah cuma sekedar membahagiakan, menyenangkan suami kalian di rumah. Kalian jaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, kalian akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja, dia harus berjuang berat. Berat perjuangannya. Tapi perempuan hanya dengan patuh pada suami, menyenangkan suami, ya, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Begitu pula suami yang soleh
akan menuntun keluarganya kepada ridhonya Allah, bukan kepada dunia semata. Di bapak-bapak dan ibu-ibu, dan terkhusus kepada para pengantin, hadirkan Allah dalam pernikahan kita. Hadirkan Allah pada keluarga kita. Hadirkan Allah di mana kapanpun kita berada. Maka insya Allah kita akan bahagia. Ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Dan selanjutnya, di antara tujuan kita menikah adalah untuk melanjutkan generasi bertauhid. Ya, jadi kita menikah untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang membahagiakan Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah, banyaknya umat beliau. Dan tentunya tidak akan mungkin terwujud banyaknya umatnya Rasulullah kecuali dengan pernikahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah mengatakan, Allah menjadikan bagi kalian pasangan, dan dari pasangan itu dia memberikan anak-anak dan cucu-cucu untuk kalian. Maka ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku melakukan hubungan dengan istriku kecuali aku berharap dari hubungan itu ada anak yang lahir dari hubungan dari suami. Ya, jadi jangan mendengar ya omongan-omongan kotor yang sebenarnya itu diambil dari orang kafir. Ya, untuk jangan punya anak repot dan lain sebagainya. Ini semua bisikan-bisikan syaitan. Ini semuanya konsep yang diperangi dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu punya Allah yang akan menjaga kita selama kita menjaga Allah. Ya, dalam Islam itu ada kebahagiaan yang Allah berikan, ya, juga selama kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pernikahan adalah jalan melahirkan generasi yang mengenal Allah. Anak bukan sekedar pelengkap rumah, tapi amanah yang besar yang akan ditanya kelak di hari kiamat. Baik, kemudian selanjutnya, di antara tujuan pernikahan adalah engkau menikah untuk sabar dan berjuang, bukan hanya sekedar menikmati. Jadi kalau pernikahan hanya sekedar menikmati cantiknya istrinya, gantengnya suaminya, maka ini akan berakhir. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini semua akan berakhir. Tapi kalau seandainya seseorang di dalam dia menikah, ya, dan dia meyakini sebuah ibadah, dan itu merupakan ibadah yang paling panjang, maka kesabarannya juga harus lebih panjang dan juga harus lebih besar. Apakah Allah memberikan pahala? Iya, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar ketika seorang suami sabar dengan istrinya dan si istri sabar dengan suaminya. Dan terkhusus kepada pengantin, ketahuilah, setiap pasangan itu ada template-nya. Laki-laki punya template, perempuan juga punya template yang sama. Ya, seluruh laki-laki di dunia ini ada satu watak yang sama. Walaupun nanti ada yang lebih, ada yang kurang. Demikian juga perempuan. Saya sebutkan contoh. Ibu-ibu yang menitipkan Tupperware, ya. Mungkin dulu Tupperware, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Menitipkan Tupperware kepada suaminya. Makankah, botol minumankah? Kalau seandainya Tupperware-nya hilang, itu masalah nggak kira-kira buat ibu-ibu? Masalah besar nggak? Hah? Masalah. Dan itu semua ibu-ibu modelnya seperti itu. Mau di Aceh, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Kalimantan. Itulah wataknya ibu-ibu. Ya, kadang-kadang dia ngomong sama suaminya, bang, jaga ya Tupperware-nya ya. Di telepon suaminya bukan tanya kabar suami, Tupperware masih aman. Itu wataknya perempuan. Misalnya disuruh beli bakso balongan, kita beli bakso yang lain, masalah kan? Masalah juga. Iya, jadi ada sesuatu hal yang ada pada perempuan yang itu hampir semua dimiliki oleh perempuan. Maka di situ kita harus bersabar. Ya, jangan ini dijadikan sebagai beban besar. Jangan ini dijadikan sebagai apa? Masalah besar dalam kehidupan.
Karena kalau kita mau menikah dengan perempuan lain, kita ceraikan istri kita, begitu juga modelnya perempuan. Begitu juga laki-laki. Laki-laki suka, biasanya apa template laki-laki? Suka keluar rumah, janji pulang jam 8, nanti pulangnya jam berapa? Jam 10, jam 11. Itu laki-laki. Jadi jangan, wah beban saya hidup besar sekali Pak Ustadz, kenapa? Suami saya selalu menyelisih janji. Janjinya pulang jam 8, tiba-tiba pulang jam 10. Itulah laki-laki. Gimana model laki-laki seperti itu? Mari kita bersama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yafrik mu'min mu'mina in karya mina khuluqa radhiya mina akhir. Janganlah seseorang mukmin membenci istrinya jika ia tidak menyukainya atau sifatnya, ia pasti ridho dengan sifat yang lain. Jadi ketika kita melihat ada kekurangan dari pasangan hidup kita, maka jangan yang kurang ini dilihat. Tapi lihatlah istri yang kita punya, dia sudah berkorban memberikan anak untuk kita. Dia memperjuangkan antara hidup dan mati. Ini sebuah perjuangan yang besar. Ini sebuah jasa yang besar. Walaupun mungkin A, B, C, D dalam hal yang lainnya kita nggak suka dengan istri kita. Maka jangan itu yang dibesar-besarkan. Lihat apa yang telah dia berkorban untuk kita. Begitu juga para istri melihat suami kekurangan A, B, C, D. Lihat bagaimana dia berjuang, mencari nafkah, mencari rezeki. Dia keluar di pagi hari, pulang di malam hari, terkadang di luar. Dia dimarahi, dia dibentak-bentak. Mungkin dia juga harus mengorbankan dia perasaannya agar dia bisa membawa sesuatu ke rumahnya. Subhanallah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini para hadirin di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, di depan Umar bin Khattab, di depan Utsman bin Affan, di depan Ali bin Abi Thalib, di depan Aisyah, di depan Fatimah, wanita-wanita yang mulia, laki-laki yang sempurna dari sisi akhlak, dari sisi ilmu. Bahkan sebagian mereka dijamin masuk surga. Nabi juga mengatakan ada sesuatu yang kamu tidak suka, maka lihatlah ada yang lebih yang mereka punya. Kalau seandainya dalam rumah tangga, di kehidupan sahabat Nabi SAW bisa terjadi hal yang seperti ini, apalagi dalam rumah tangganya kita. Maka kita harus bersabar. Ya, ada hal-hal kecuali kalau perempuannya berzina, itu lain masalah. Ya, laki-lakinya nggak sholat, minum khamar, suka mukul, itu lain masalah. Tapi template yang saya sebutkan itu semua pasangan hidup akan diuji dengan hal yang seperti ini. Maka bersabarlah. Pada suatu kondisi, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Dan pada waktu itu Rasulullah ditemani oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian jatuhlah atau hilanglah kalungnya ibunda Aisyah. Kemudian para sahabat mencari kalung tersebut sampai mereka kehabisan air. Akhirnya mereka datang mengadu, menjumpai Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, ini perjalanan kita terhalangi dan tempat apa minuman juga sudah mulai habis. Ya seakan-akan maksudnya mereka yang mengatakan ini gimana ini Aisyah? Ini gara-gara Aisyah, ibunda Aisyah, kita terhalangi berjalan seperti ini. Ya namanya Abu Bakar Siddiq, ya beliau dilapor seperti itu kan, beliau nggak enak sama yang lainnya. Ya dikarenakan putrinya beliau. Akhirnya beliau mencari putrinya, apa yang terjadi? Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq sedang melihat Nabi SAW tidur di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya apa? Rasulullah nggak ngomel-ngomel. Rasulullah nggak marahin istrinya. Rasulullah nggak mengatakan memang ente nggak punya manfaat, dan mengganggu saya saja, nggak ada. Itulah kehidupan manusia. Iya, istri kita bukan malaikat, sebagaimana kita juga bukan malaikat. Pasti ada sesuatu yang akan kurang, pasti. Nggak mungkin manusia yang kita nikah itu nggak ada kurangnya, nggak mungkin. Sesuatu mustahil, hukumnya mustahil. Walaupun dia hafal Al-Quran 30 juz, walaupun suaminya seorang syekh, tetap dia namanya manusia. Di sekarang banyak rumah tangga yang hancur di tengah perjalanan, padahal bukan suaminya tidak baik, mungkin bukan suami istrinya juga tidak baik, tetapi terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dalam pasangan hidup. Ya, ekspektasi pasangan hidupnya terlalu tinggi. Apakah mungkin terlalu banyak nonton sinetron? Ya, terlalu banyak nonton film. Akhirnya dia menghayal, wah suami ideal seperti ini. Nggak bisa. Ya, karena Rasulullah menyampaikan hadis yang disebutkan tadi.
Ada sesuatu pasti kita nggak suka dengan pasangan hidup kita, kita bersabar. Ya sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berteman, kalau teman kita nggak asik, ya udah kita bisa cari teman lain kan, betul nggak? Karena nggak ada ikatan pertemanan. Tapi dalam ikatan pernikahan, ketika kita dapatkan istri kita nggak asik, ya sudah, tugas kamu sebagai seorang suami harus membuat istri itu jadi asik. Itu tugasnya. Karena kita sudah mengucapkan ijab dan qabul yang itu datang dari Allah, ikatan yang suci tadi. Adapun pertemanan nggak ada akad pertemanan. Saya berteman dengan kamu dengan mas pertemanan sekian, nggak ada. Jadi kita nggak punya tanggung jawab yang besar, tapi ketika dalam hubungan rumah tangga kita punya ikatan yang gitu, mengikat antara kita dengan Allah. Ketika dia nggak asik, maka tugas kita bagaimana membuat dia asik. Ya ketika dia nggak baik, bagaimana tugas kita membuat dia menjadi orang yang baik. Ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, gimana tugas kita? Ajarkan dia supaya bisa masak, bisa bersih-bersih. Karena apa? Karena kita sudah ada ikatan tadi. Bukan ketika berkurang atau ada yang kurang dari pasangan hidupnya, kemudian dia melirik perempuan lain. Ketika Anda melirik perempuan lain, begitu juga akan punya masalah yang sama. Ada kekurangan pada perempuan lain tersebut, yang kemudian Anda akan rindu. Ada kelebihan yang dimiliki oleh istri Anda yang tidak dimiliki oleh istri kedua Anda. Jelas ya? Nah, ini konsep yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya, ya disebutkan engkau menikah untuk merasakan manisnya mempertahankan, bukan sekedar manisnya memulai. Paham ya? Jadi hari pernikahan kan, masya Allah, senang kan? Ya, nah kebahagiaan itu sebenarnya bukan manisnya awal pernikahan, tapi adalah kita berusaha untuk mendapatkan manis yang mempertahankan rumah tangga. Ya, segala macam problem yang ada dalam. Kemudian terakhir, dengan saya tutup, engkau menikah agar Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangga. Bagaimana bentuknya? Menjaga sholat, berdoa, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, dan saling mendoakan agar masuk ke dalam surga. Tapi wahai pengantin baru, tanyakanlah pada dirimu, untuk apa kau menikah? Itu jawabannya adalah untuk Allah, untuk ibadah, untuk sakinah, untuk saling menolong menuju surga. Maka Allah akan memudahkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan memberkahi rumah tanggamu. Semoga Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan menuju surga, kumpulkan kalian dalam sakinah, mawadah, dan rahmah, dan menjauhkan kalian dari segala ujian yang meruntuhkan rumah tangga kalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Bapak kawan sudah datang. Dan bisa tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.